Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, KPK tetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Ardhito Wijaya diduga terima uang hingga 5,75 miliar rupiah. Ardhito diduga mematok fee sebesar 15% hingga 20% dari sejumlah proyek. Menurut KPK, uang hasil korupsi digunakan untuk membayar pinjaman bank atas kebutuhan kampanye pilkada. Dalam OTT ini, KPK juga menyita uang tunai 193 juta rupiah dan 850 gram logam mulia. KPK juga menetapkan 4 tersangka lain yang berasal dari anggota DPRD dan Direktur PT LKK Mandiri. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah. Yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah. Dan B. Untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memperkuat sistem transportasi menjamin kelaikan angkutan umum serta meningkatkan koordinasi waktu pengendalian inflasi daerah. Tito juga meminta Pemda untuk mengeluarkan kebijakan diskon tarif angkutan mudik dan pengendalian harga bahan pokok. Tito juga menekankan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di akhir tahun. Langkah tersebut diakui akan meredam laju inflasi pada akhir tahun. Nah, untuk daerah juga saya minta sama, untuk tidak menaikkan harga transportasi lokal, baik darat maupun yang di laut, sungai, jangan dinaikkan. Karena jumlah penumpangnya yang besar meningkat. Kemudian juga kita juga mencegah terjadinya inflasi. Karena demand, permintaan akan tinggi. Orang mau merayakan, masyarakat mau merayakan Natal, Tahun Baru, liburan dan lain-lain. Ya, mereka akan belanja, spending. Untuk itu tolong rekan-rekan juga mempersiapkan kesiapan logistik makanan. Pemirsa, PT Pelayaran Nasional atau PELNI telah menyiapkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis untuk melayani masyarakat pada masa angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2026. Bahkan puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-5 atau pada tanggal 20 Desember 2025 dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 26.000 orang. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI telah menyiapkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis untuk melayani masyarakat pada masa angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2026. Dengan jumlah 55 kapal yang telah disiapkan tersebut, maka ketersediaan tiket dipastikan mencapai lebih dari 639.000. Direktur Utama PELNI, Tri Andayani mengatakan penjualan tiket untuk keberangkatan 11 Desember hingga 8 Januari 2026 telah mencapai 133.000 lebih, atau naik 12% dibandingkan penjualan tiket pada periode sama tahun lalu. Adanya peningkatan penjualan tiket ini menunjukkan animo yang tinggi dari masyarakat karena stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah. Dari 10 Desember sampai dengan 8 Januari ya. Nah itu selama periode peak season ini mengalami peningkatan sebesar 12%. Sehingga bisa kami sampaikan bahwa stimulus yang diberikan pemerintah kepada moda transportasi laut khususnya kepada PELNI ini berdampak meningkatkan animo masyarakat dalam bepergian pada masa Nataru ini. Tim prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-5 atau pada tanggal 20 Desember 2025. Dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 26.000 lebih. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 5 Januari 2026. Dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 24.000 lebih.
Sementara untuk pelabuhan yang akan mengalami kepadatan diprediksi berada di Ambon dan Makassar, dengan perkiraan kurang lebih 40.000 penumpang. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan terdapat 5 ruas jalan tol yang siap difungsionalkan pada Natal dan Tahun Baru. Dan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada akhir tahun, jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan 136 tempat istirahat dan juga pelayanan. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan terdapat 5 ruas jalan tol yang siap difungsionalkan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada akhir tahun. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebutkan 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, yaitu Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1, Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 4, Jalan Tol Palembang Betung Seksi 2, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2, Jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang. Dan untuk antisipasi lonjakan layanan pada periode ini, terdapat 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan dengan panjang 142.587 km. Nah, 142 km dan 142 km. Diana menambahkan jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan 136 tempat istirahat dan pelayanan, serta 189 stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk kenyamanan pengendara. Sementara jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas sayur mayur di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kenaikan. Bahkan harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram. Minimnya pasokan ditambah dengan cuaca buruk diduga menjadi penyebab harga terus melambung di pasaran. Beberapa pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Pasar Baru Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat melonjak tajam hingga 100%. Cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sedangkan bawang merah dijual Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Kondisi harga cabai yang cukup tinggi ini membuat para pedagang mengurangi stok dagangan dan menjual dengan cara paket hemat per plastik dengan harga Rp5.000. Sedangkan harga bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram, kini dijual Rp60.000 per kilogramnya. Dan untuk harga tomat masih dijual normal dengan harga Rp10.000 per kilogram, kenaikan harga sendiri sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Para pedagang mengaku kenaikan diduga akibat minimnya pasokan akibat cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen di tingkat petani. Habis saya pasti beli namanya kebutuhan pokok kan. Ini kan harganya sampai 100.000 ya. Nah itu sebagai warga memberatkan dong. Pasti memberatkan sangat. Karena kan penghasilan orang itu kan beda-beda. Berapa harganya sekarang? Harganya cepet 100.000 ya? Iya. Ya. Sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya gocap. Masyarakat berharap pemerintah dapat menstabilkan harga sejumlah komoditas pangan strategis agar daya beli masyarakat kembali meningkat.